ilaika ya. Kemudian kita bahas tentang malaikat ya. Halaman 47. Alladzina yajibu hifdzu asma'ihim minal malaikah. Ya. Yaitu yang wajib kita hafal namanya. Berarti kalau enggak hafal haram. Di sini wajib. Alladzina yajib. Ingat-ingat begitu satu lupa haram hidup ini. Tiap hari. Kalau ada punya kesempatan enggak ngapalin 10 tok. Ya, dan tapi harus tahu apa namanya 10 tok. Tapi harus tahu juga fungsinya apa. Yang pertama kali alladzina yaj'aluna asma'ihim minal malaikah. Yang pertama kali apa itu malaikat itu? Biar difaham. Atsam juga bertubuh. Malaikat itu bertubuh, punya tubuh gitu ya. Yang enggak bertubuh cuman Allah. Enggak bertempat cuman Allah. Kalau malaikat punya tempat, punya tubuh. Nuraniyah, pakai cahaya. Kalau setan pakai api, ya kan? Manusia pakai tanah liat, ini pakai cahaya. Laisu bidzukurin wala inath. Ingat ini ya. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Itu hukum untuk manusia dan hewan. Laki-laki itu manusia, hewan itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau malaikat la dzukur wala inas, bukan perempuan, laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah tahu kita mengatakan malaikat itu laki atau perempuan, kafir. Hati-hati ya. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. La ya'kulun wa la yashrabun, enggak pernah makan, enggak pernah tidur, enggak butuh makan, enggak butuh tidur. Enggak butuh makan, enggak butuh minum. Wala yanamun, dan enggak tidur. Malaikat enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Ingat ya bahwa malaikat itu, tak ulang lagi, ajsamun nuraniyah, jasad, jisim, jasad ya, badan yang isinya cahaya, dibikin dengan cahaya Allah. Dibikin dengan cahaya Allah Ta'ala. Kalau setan, iblis pakai, atau jin pakai api, kalau manusia pakai tanah liat. Komponen utamanya tanah liat. Ya, kalau malaikat apa? Cahaya, pakainya nuraniyah. Laisu bitukurin wala inas, enggak ada malaikat laki, enggak ada malaikat perempuan, wala banci, wala dan lain sebagainya. Malaikat itu tidak berjenis kelamin, enggak ada malaikat itu, perlu enggak dia. Dan malaikat ya juga suci dari makan, minum, tidur. Enggak ada malaikat itu makan, minum, tidur, enggak ada. Dan wajib kita hafal nama-namanya 10. Kalau 10 kita nggak hafal, dosa terus setiap hari. Yang pertama, malaikat yang paling dimuliakan Allah, yang membawa wahyu Allah sampai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad Sayyidina Rasulullah. Ya, malaikat Jibril ya. Jibril ya, malaikat Jibril itu yang harus malaikat paling mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Malaikat Jibril. Yang kemudian disebut di sini malaikat Mikail ya. Malaikat Mikail tugasnya adalah membagi rezeki semua makhluk Allah. Paling besarnya malaikat adalah malaikat Mikail, itu Mikail paling besar ya. Kalau yang paling mulia malaikat Jibril, paling besar malaikat Mikail, sayapnya ada 600.000 sayap. Mikail ada berapa? Bentar Pak, tes lagi ini. Ada 600.000 sayap. Setiap satu sayapnya panjangnya dari ujung dunia sampai ujung dunia. Ada yang bilang bukan dunia, tapi ujung kulon sampai ujung wetan, ujung timur sampai ujung barat. Itu satu sayapnya, punyanya sayap 600.000 sayap.
tugasnya membagi rezeki yang ada di jagat. Nah, tertulis? Nanti gampang dicek ya kalau yang belum tulis. Yang ketiga Israfil, malaikat Israfil, yaitu yang meniup sekala, yang meniupkan sekala trompet, sekala tanda kiamat tiba. Setelah itu meniup sekala lagi tanda bangkitnya yang sudah semua yang sudah mati. Jadi setelah ditiup sengkala, malaikat itu sisanya tinggal 3. Di sini ada 4, yaitu malaikat yang meniup sengkala sendiri, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mikail, malaikat Jibril. Itu tinggal 4 malaikat. Dan lainnya mati semuanya, malaikat segitu banyaknya itu pakai sengkala, dan masuknya ruh-ruhnya itu ke dalam sengkalanya itu. Sengkalanya besarnya tembus 7 langit, tembus 7 bumi. Itu sengkalanya gedenya. Semua yang ditiup mati semuanya itu rohnya semuanya ke dalam trompet tersebut. Gedenya trompetnya tembus 7 langit, tembus 7 bumi. Lebih maksudnya, lebih dari 7 langit dan 7 bumi. Itu bukan terbesar loh, masih Mikail yang terbesar ya. Yang keempat Israel, spesialis pencabutnya ya. Israel malaikat yang menyabut nyawa. Semua yang bernyawa dicabut malaikat Israel. Semua yang mati dicabut malaikat Israel, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, semuanya dicabut oleh malaikat Israel. Malaikat Israel, malaikat makhluk Allah yang terakhir mati, lah gak ada yang nyabut nyawanya sebabnya. Jadi makhluk Allah yang terakhir mati setelah disini adalah malaikat yang mencabut nyawa. Sehingga berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sisa wahai Israel? Aku ya Allah taala, kata Allah taala, mut biizni, matilah atas izinku mati. Tinggal Allah, yang sisa Allah, yang ada cuman Allah, yang asli ya cuman Allah. Aslinya begitu, yang lainnya diciptakan, adanya Allah doang. Dari dulu sebelum yang dulu Allah Ta'ala yang menciptakan dulu juga Allah, nggak terkait dengan waktu dan tempat. Kemudian Allah mengatakan pada dirinya sendiri dan menjawab pada dirinya sendiri, limanil mulkul yawm. Siapa sekarang yang jadi raja yang top, yang nomor 1 siapa? Mati semua. Terus Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Allah ngomong lagi, limanil mulkul yawm. Siapa sekarang presidennya, rajanya yang cuma 1 hidup? Allah jawab lagi, lillahil wahidil qahar. Allah ngomong lagi, limanil mulkul yawm. Lillahil wahidil qahar. Hanya Allah 1 Al-Qahar, yang maha memaksa. Allah Ta'ala mati semuanya, gak ada yang mati kecuali Allah. Di Al-Quran juga dikatakan, itu di Quran tadi, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Juga di ayat lain dikatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua fana, semua mati kecuali Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang abadi. Paham ya? Entah ulang, malaikat Jibril yaitu membawa wahyu, Mikail paling gede yang mengurusi rezeki, Israfil peniup sengkala, Israel yang mencabutnya. Kemudian dua-dua ini ya, malaikat Munkar dan Nakir yang menanyai di kubur, urusannya urusan pertanyaan di dalam kubur. Kemudian malaikat yang di kubur ini itu serem luar biasa, orang soleh aja melihat agak takut, apalagi orang yang gak soleh, apalagi orang ahli maksiat, asi, lebih takut lagi. Malaikat Munkar dan Nakir itu urusan kuburan semuanya, dan dia mulai tugas setelah tidak adanya suara sandal. Jadi orang itu habis selesai takziah udah balik kan, itu kan suara terakhir sandal itu srek, udah nggak ada, sepi, datang malaikat Munkar dan Nakir mulai tugasnya. Terus man rabbuka, laman nabi juga,
Terus tanya, salah gebuk. Enggak pernah berhenti. Kalau yang orang kafir enggak pingin berhenti di situ aja, neraka lebih serem. Dan diadab di neraka itu diadab di neraka itu, bang, itu sangatlah ringan kubur dibanding neraka, saking beratnya neraka. Jadi pingin balik di kubur lagi sampai kayak kenikmatan ada kubur. Kayak ngapa di neraka? Nah, kan tahu udah di sini aja di neraka aja. Jadi diberitahu orang-orang nggak pingin balik, udah di sini aja pukulin aja deh, nah, seremnya itu. Tapi begitu pula nikmat surga, nikmat di dalam kubur, nggak ada apa-apanya dibanding nikmat jannah ba'da mahsyar, jannah setelah siratal mustaqim, seperti itu. Kemudian malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid adalah malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Semua kebaikan gak ada yang lepas, sedikit sekecil apapun ada di catatan malaikat. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu kata pun kecuali tercatat oleh malaikat. Ucapan hati juga tercatat. Gerakan badan sedikit pun, kecil besar dicatat. Nah, ya, sama raqib kebaikan, atid keburukan. Ya Allah, semoga yang banyak tulisannya raqib untuk kita semua ya. Amin. Raqib penuh itu kebolan nikmat, gebuk-gebukan gitu, lemari so gudang punya Sayyidina Raqib, malaikat raqib semuanya. Atid biar kempes-kempes tipis-tipis terus pada potong gitu dihapus sama Allah Taala maksudnya dosa-dosa kita. Dan kan Sayyidina Abdul Qadir bin Dudkan Segaf, gurunya Habib Abu Bakar siapa namanya, termasuk Syekh Nazarnya, Syekh Futuhnya Syekh Abu Bakar Gresik, itu sampai dilihat oleh Habib Abdul Qadir bin Alwi Segaf, masih sezaman itu. Abdul Qadir bin Alwi Segaf itu apa namanya dilihat, wallah anak nggak lihat apa namanya malaikat atid mencatat sama sekali. Ya Abdul Qadir masif tu atid istighil, lihat dikasih lihat sama Allah Taala karena karamanya nggak kerja tuh apa malaikat atid. Terus malaikat raqib yang kepegang berhenti betul. Abdul Qadir bin Qutban Segaf, muridnya seperti itu. Abu Bakar, wah tarakala qutbul fardul jami', wah udah. Hakala syanhum, keadaan mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Anna ya'budun hadza ma lil malaika wa la syai' lillah Allah bahkan surga enggak, neraka enggak Allah. Hakala syanul akbar. Nah, raqib wa atid ya, malaikat raqib yang di kanan yang kebaikan, wa atid keburukan. Semoga ya Allah yang atid pada tulisannya apa engkau hapus dan yang raqib engkau tambah ya Allah. Terus malaikat Malik dan Ridwan yang 10 itu ya. Malaikat Malik itu penjaga neraka, pimpinan semua malaikat yang di neraka. Malaikat neraka ada namanya Zabaniya, macam-macam ya. Itu yang bagian eksekusi, tapi pintunya siapa? Malaikat Malik. Nggak pernah tersenyum. Senyuman adalah siksa, kata orang-orang neraka. Seandainya aku dilihatkan malaikat Malik tanpa dibakar, udah seperti disiksa 1000 tahun. Ngeliat tok, nggak dibakar udah nggak ngeliat tok. Nyakitin. Dia pun merasa tersenyum sakit, kecuali sekali tersenyum pada Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Mau senyum dia disuruh malaikat Jibril. Habis ini nggak ada senyum lagi abada, kata dia. Sakit dia senyum. Ya. Yang kemudian khazinul jannah, yang menjaga apa namanya surga, yaitu malaikat Ridwan. Ya, Ridwan itu kata keridhaan Allah, Ridwan. Tapi yang masuk dia di depan surga diperkenankan untuk Nabi kita Muhammad SAW dan dibuka kecuali kaki Nabi Muhammad siap melangkah ke dalam. Jadi malaikat yang jaga nggak tahu sama sekali isinya di depan. Dua depannya dulu anak, dua lagi ngomong telaga depannya. Adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kita zahiran wa batinan, hissan wa ma'nan ya.
dan mempermudah kita untuk memahami ilmu-ilmu agama Allah wa syariat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita tahu, yang kita nggak tahu, kebaikan yang sekarang, yang akan dapat terus dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gampang melakukan kebaikan dan pahalanya kebaikan, ya kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali yang tidak ada pahala kebaikan kecuali kebaikan juga. Semoga Allah memperbanyak kebaikan sampai masuk dalam tempat yang paling baik, yaitu tempat penuh rahmatnya Allah, Jannatul Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa fi man hadayt wa afina fi man afadal.